Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat. Semoga sehat selalu di musim pandemi ini dan selalu diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, di sini kita ngobrol santai para sahabat. Nah, kita ingin bercerita tentang pengalaman pribadi pada saat kita melakukan perjalanan di luar kota. Gimana Mas Kavi? Apakah Anda punya pengalaman pribadi? Banyak mas, Ya. banyak banget saya keluar kota. Ndak awal deket-deketan, kayak pernah saya ke wilayah ke Mall Marvel, di belakang itu ada gedung kosong. Itu banyak sekali para makhluk gaib, itu sekitar 10 gaib besar-besar sekali gitu. Terus ke arah Malang itu ada gedung kosong juga, banyak lebih dari 20 makhluk gaib. Kalau Mas Jokowi bagaimana? Begini Indra, itu menurut Indra itu pernah lihat sendiri atau merasakan pada saat keluar kota? Keluar kota pernah, motor saya waktu sore pernah mati tiba-tiba mati sendiri, diganggu, seizin atas nama Allah, alhamdulillah Bisa jalan lagi. tidak dalam hati. Itu pada saat kita ngobrol santai ini ya. Ya, Nah, jadi gini, pada saat berjalan itu apakah di Indra itu sendirian atau bersama teman atau keluarga atau teman, teman? itu pun teman saya juga bisa bisa lihat barang halus. Di situ ada barang halus baik ataupun buruk, jangan lewat di situ. Seperti misalnya itu di situ kan kita berjalan itu menuju ke arah ke hutan, itu lurus, itu jalannya lurus, tapi di situ ada sisi gerbang dari pintu gaib itu. Melihat sendiri pintu Iya. luar biasa. Adik saya yang bernama Indra. Nah, itu pada saat di siang hari atau gimana di Indra? Siang dan malam. Siang dan malam hari ya. Siangnya pas berangkat, malamnya pas kita pulang itu di malam hari. Di malam hari. Itu waktu melihatnya itu di waktu pulangnya atau Berangkat iya, pulang iya. Ya pulang iya. Itu berbeda-beda maksud saya. Pada saat umpamanya ini berangkat nih ya di Indra ya, itu pada saat berangkatnya dilihatkan itu kan pada saat siang ya. Siangnya itu cuma sekilas abu-abu. Teman saya itu abu-abu, soalnya di sisi lain nggak tahu ya itu kalau masalah. Tapi ya para sahabat, saya sambil merokok juga. Kita kan ngobrol santai. Betul begitu Bener, di Indra. Iya, iya. Posisi perjalanan, saya pribadi juga, para sahabat itu juga merasa ada mengikuti di belakang. Itu ada rombongan sekitar 10 rombongan. Nah, salah satunya itu sahabat saya atas bernama si Kiki, si X, Mr. X, Ya. itu melihat barang halus, tapi sekitar lewat. Itu mau mencelakakan para peturing berjuang di luar Oh, bersama itu saya. pada saat touring. Dalam acara apa ya kalau boleh tahu? Ada acara anniversary komunitas motor. Komunitas motor. Itu pada saat satu komunitas rombongan itu ada berapa orang? 10. 10 orang. Itu kalau boleh tahu nih di Indra ya, pada saat ini kan pandemi nih ya, itu kan untuk touring kan tidak dikasih izin nih kalau nggak salah. Oh ya benar. Itu kira-kira kapan touringnya itu? Itu sebelum mau memasuki Musim COVID. pandemi. Iya. Musim
musim pandemi itu dari mana mau ke arah mana? Mulai start kita mulai dari Garjo menuju ke arah ke Blitar sama akhirnya ke Malang juga. Touring ini para sahabat luar biasa. Saya pengen banget ini touring sebenarnya para sahabat. Itu kira-kira berapa pada saat touring? Berapa anggotanya atau berapa yang ikut? Kalau yang ikut sekitar 10 orang, 10 orang ya. satu ladies biker satu. Ladies bikernya satu. Ya kadang-kadang 10. Itu nginep atau langsung balik? Kalau yang khusus itu nginep soalnya kita mampir ke tempat suasana kayak terjun, terus teman saya kan suka yang misteri apa maksudnya yang horor-horor, maksudnya kayak tempat yang sangat angker. Nah, saya cuman di situ mengikuti teman saya itu tadi satu Komunitas. juga. Luar biasa. Itu berarti jumlahnya tadi berapa? 10 itu satunya ada ladies biker. Berarti 9 9 cowok, satu ceweknya. Berarti 9 cowok. Itu 9 cowok itu berapa motor satu komunitas? Kalau boleh tahu. 10 Berarti motor sendiri-sendiri. sendiri. Oh, motor sendiri-sendiri. Ini satu cewek. Itu nginep nanti. Gimana itu? Itu yang kalau nginep khusus para ladiesnya satu orang, kalau yang para cowoknya itu kita tidur seadanya, semacam kayak kita bisa tidur di motor, kayak di mobil merah putih. Hotel Merah Putih apa itu? Hotel Merah Putih itu? Pom bensin pak. Oh, loh, ceweknya juga tidur Ya di udah bensin, lah. sahabat. Ya Jadi, udah. nah, terus Kalau itu itu kan kalau misalkan kita kalau Touring, touring itu kalau kita tidur di hotel merah putih, cewek pun juga ikut hotel merah putih juga. Jadi itu gantian. Misalkan dia tidur dulu, nah, habis itu baru cowoknya yang tidur. tidur gantian. Per jam. Pada saat perjalanan ya, itu dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya menuju kemana? Pertama kan kita dulu. Ke Blitar. Ya. Dalam perjalanan dari Surabaya ke Blitar itu melewati kota apa aja kalau Blitar? Rutenya. Sidoarjo. Ya. Terus wah ternyata Jangan lupa, saya sudah lama tidak bertouring. siap. Angel. Itu kalau boleh tahu pada saat melakukan touring, apakah si cewek itu diperbolehkan oleh sama orang tuanya? Soalnya di situ ada pasangannya. Oh, Ada calonnya. ada Ada calonnya. Calonnya jadi yang mengizinkan si cewek Iya. itu untuk ikut touring. Mengikuti sang calonnya juga hobi. Luar biasa. Itu pada saat perjalanan itu yang dilihatkan sekelibat itu menuruti Indra itu kan si Mr. X itu di daerah mana? Di menuju arah ke Blitar apa soalnya di situ kan kita melewati kayak hutan-hutan. Nah, itu kan posisinya jalannya juga agak nikung, maksudnya berbelok. Nah, berbelok itu jalannya itu lurus terus. Misalnya itu jalan itu menggok ke kanan. Apa? Halo. Oh, berbelok. Tapi di jalan terlihat seperti lurus. Ya, seperti kayak kita tuh posisi kita tuh di malam hari ya. Misalkan kayak kita tuh jalannya lurus lempar tapi lewat jalannya menggok. Itu di daerah tebing atau tebing? Tebing. Berarti bukan kayak persawahan itu ya? Bukan. Itu jurang berarti itu. Iya, kita yang lewatin itu jurang ternyata. Besok paginya kita balik ke situ lagi itu jurang ternyata.
Itu perjalanan dari Surabaya sampai ke Blitar. Iya. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu? Ya, di sini kan Sampai malam tiba di soalnya kan kita mampir-mampir dulu ke tempat-tempat yang bagus, yang kita kan namanya juga membawa ladies tiger, kan kita harus mengikuti ladies tiger yang mau kemana dulu sebelum ke acara. Oh itu ada Acara komunitas, nah kita membawa ladies tiger kan sekalian liburan juga, karena kan dua orang ini dua sejoli ini mau menikah. Pas habis dari Batu dia langsung menikah dan survei tempat yang buat nikah itu tadi soalnya. Oh untuk priwet Iya juga. Itu di Blitar ya, itu acara komunitas intern atau memang ada Benar. oh intern sendiri, bukan acara dari Kalau bukan klub. Berarti memang tujuan akhirnya di Blitar. Di Blitar itu tujuannya apa ya Kak Blitar? nyari ya itu tadi kak, nyari foto priwet juga, spot juga. Anak-anak kan suka kan apa kayak penatraksi, jadi yang motor khusus rombongan itu atraksinya di mana sekalian di itulah ada kita spot sekalian, ada yang mau nikah sekalian apa sekalian buat atraksi. Dan apakah setiap umpamanya nih Dendra ya, pengalaman Dendra tentang komunitas itu kan tujuannya kan ke Blitar ya nih tujuannya. Nah, itu apakah di setiap kota yang dilewati apakah berhenti atau bagaimana? Berhenti paling 5 menit 10 menit, kalau yang pastilah cewek kan tahu harus dandan dandan dan sebagainya. Kalau cowok mungkin ke kamar mandi, rokok, habis itu berangkat lagi. Kalau yang cowok-cowok, kalau yang bawa cewek ya itu tadi pasti ribet, belum dandannya, belum hijabnya dan sebagainya. Itu pada saat tinggal di setiap kota itu apakah mencari spot untuk tempat-tempat yang bagus Iya. atau yang indah? Iya. Kalau teman saya itu kita bagi kak, misalkan kalau di situ kan ada suasana yang sangat serius lah, kayak angker. Nah, yang para yang mau nikah ini biar orang yang kita bagi tim kak. Ada yang mau ikut timnya si A sama tim yang mau nikah ini. Jadi kita bagi dua itu membawa AD sekitar 10. Titiknya kumpulnya di titik satu ini tadi. Oh, jadi di setiap kabupaten atau kota yang dilewati, Iya, ada titik-titiknya nanti. singgah di situ dulu. Iya, kita Bikin bagi tim, seperti itu. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Oh, itu lama. Lama itu kak, lama sekali. Kira-kira Sekitar apa ya? Sekitar 20 jam. kita 4 sampai 5 jam. Kira jam. Jam berarti membutuhkan waktu berapa hari? Itu kalau 3 hari. sekitar 4 sampai 5. Sampai 5 hari. Itu sudah dari awal sepakatan dari kita berangkat dari Surabaya. Ini iya yang saya ingin tanyakan. Nah, pada saat singgah nih di sebuah kota nih ya, kan masih lewati kota-kota ini sebelum buka. Itu pengalaman di setiap kotanya bagaimana sih? Bisa minta tolong diceritakan. Contoh nih, apakah melewati tempat-tempat bersejarah atau melewati tempat yang angker atau Kalau bersejarah mungkin ya, kalau yang paling sering itu para sahabat itu di tempat angker. Karena kenapa? Teman saya suka uji nyali. Nah, kalau saya uji nyali, iya itu di siang hari, malam hari. berarti kan Nginep ya. Di nginepnya itu ada gerahnya itu tadi kak. Ada hotel merah putih, Indomaret. oh
Terus kadang kalau ada kayak penginapan yang semacam kayak redor dan sebagainya, nah, itu khusus para cewek. Nah, para cowoknya kita duduk di luar, kita sudah nonton lagi, menjaga para cewek itu. Semacam kayak kita ini menjaga ibu kita sendiri kalau membuat cewek. Ke tempat-tempat bersejarah atau misteri di Indra itu memang sengaja datang atau bagaimana? Nah itu tiba-tiba teman saya bilang, pas itu udah penginapan, itu teman saya bilang si Mr. X ini, ayo ikut saya mau tinggal di daerah sini di kota Blitar. Itu ada suatu konon katanya sih, Ini benar Indra, yang saya maksudkan di kotanya. iya Ini yang Indra mau ceritakan di kota Blitarnya. di kota Blitarnya itu ada. Oh, di kota Blitarnya. Tadi Indra ingin menceritakan pada saat Indra ada di kota Blitar. Iya. Oh siap. Itu kan ada bersejarah. Kalau nggak salah itu ada apa ya, saya lupa. Itu teman saya ini pernah ngomong kotor, itu sempat mau ketarik para sahabat, semacam kayak kehilangan atau apa, maksudnya kehilangan apa saya nggak tahu. Nah, itu kurang dikit dia hampir mau meninggal gara-gara dia ngomong kotor. Itu ada apa ya, saya lupa itu bentuk apa itu dia ngomong kotor, aja udah diingatkan sama keluarga kita sama guru kuncinya, kita harus sopan soalnya kita itu datang bukan buat kerusuhan. Ya. Sebelum bercerita lebih jauh nih, Indra, saya ingin mendengarkan cerita tentang penginapan yang di Indra nginap di Blitar. Itu kan ceweknya kan nginap di penginapan nih, betul? Ya. Nah, itu penginapannya gimana menurut Indra? Kalau saya bilang pribadi sih, kalau apa kata cewek ya, kalau kita kan kalau cowok itu terserah, kita mau tidur dimanapun kita bisa. Kalau cewek kan agak rewel nih bersahabat, soalnya kan yang paling kita Banyak kan ya, memang harus ditanya kan gitu. ada soalnya Itu maksudnya suasana penginapan enak, nyaman. nyaman. Tapi ada tapinya ini, tapi saya kalau masalah ngeliat itu tidak bisa, cuma bisa merasakan hal-hal yang aneh gitu. Ini yang saya suka. Aneh. Hal-hal keanehan di dalam penginapan yang di Indra waktu itu menginap ya kan. Maksudnya si cewek ini kan harus menginap di penginapan nih. Ya. Nah, itu hal-hal keanehannya seperti gimana di Indra ini? Aduh. Apa yang saya ingin korek-korek ini luar biasa. Nah, kalau yang tahu itu cuma temen user X ini, soalnya dia pernah kadang teman saya keluar itu dia ngomong-ngomong sendiri. Misalkan nih user X ini ngomong juga sama orang. Mr. X ini ngobrol dengan bukan sama orang, terus ngobrol Nah, ada makanya itu. Ya itu. Nah, saya juga nggak tahu. Itu di dalam penginapan. Di dalam penginapan kan ada kayak warkop. Nah, warkop ruang makan itu. Ruang makan. Warkop atau ruang makan saya kurang paham lah. Posisi saya emang habis beli rokok di situ, emang ada warkop, tapi warkopnya itu kecil banget. Tapi saya lihat itu bukan warkop. Itu di dalam penginapan atau Di luar. Di luar penginapan. Ya, berapa meter kok itu antara hotel sama itu warkopnya. Tapi saya lihat itu bukan warkop, itu udah kayak rumah itu udah sewek, nggak pernah di tempat tidak pernah tinggal dihuni gitu. Kayak rumah kosong. Rumah kosong. Tapi teman saya itu ada warkop. Ya, saya tanya, Pak, itu Mas itu teman kenapa kok ke situ? Itu bukan warkop. Bukan warkop. Itu apa? Itu rumah kosong. Loh, yang benar, Pak. Iya. Langsung saya buru-buru ke sana membawa setrum buat
buat jaga-jaga kita. Terus kan kita kan touring nggak tahu ya itu di jalan agama pencuri atau apa, kan kita harus membawa senjata para sahabat. Nah itu kita saya juga bawa borgol sama strum juga. Jadi kalau ada apa-apa itu harus manusia kak, ada yang mengajar saya, kita bisa menghitung dengan alat bantu tadi. Bentar, kalau saya boleh bertanya nih Indra, masalah setrum itu apakah diperbolehkan Kan itu berjaga-jaga Kak. dibawa oleh Aslinya kan itu tidak boleh kak, tapi di sini saya juga izin sama om saya juga, jadi harus udah di situ juga om saya juga ada di situ. Oh iya, itu tahu juga. pada saat mendatangi teman itu bagaimana? Nah, ternyata teman saya itu minum apa ya, kayak es gitu. Nah, tapi yang saya lihat itu bukan es ternyata merah. Darahnya sah. Nah, itu ada Ini catatan. dirasa, tapi ini saya merinding mendengarnya. Gimana? Saya bilang, misalkan nih Mas Joko ini, Mr. X ini sebenarnya kak Mas Joko ini. Jangan disamakan dengan saya. Mister X aja. Gimana Mister X? Loh kenapa? Ada apa gitu? Jangan. Kita kan ada itu. Gimana? Nah, misalkan si Mr. X nih, Mr. X ini memesan minuman. Nah, yang saya lihat itu minuman itu berbentuk darah, kendi, bukan gelas. Itu kendi. Oh kendi. Iya, Kelihatan. kendi. Itu saya lihatnya itu kendi, bukan gelas. Itu kendi. Soalnya di situ udah saya masuk ke bukan masuk gerbang ya, kayak kita tuh masuk warung itu udah kayak gerbang pintu gaib situ. Kalau sahabat. Soalnya nih kayak kita warung kan kami nih ya. Nah di situ saya lihat kanan kiri, di situ ada warkop emang. Kita ada rumah kosong. Nah, itu kan berarti pintu gerbangnya dikunci atau memang nggak ada Gerbangnya nggak kan? ada pagarnya? Gak ada pagarnya, macam kayak Tembok aja gitu. ya kayak warkop lah, kayak warkop. Rumah gede gitu kan? Iya, rumah gede gitu. Berarti di sebelah penginapan itu. Iya. Nah itu setelah didatangi ternyata Itu rumah teman ternyata. Indra yang Mister itu Iya, itu meminum itu darah. Kendi. 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 Tapi dianya itu bilangnya itu es teh. es teh. Padahal saya lihat itu kendi. Itu gimana cara minumnya? Ya, itu saya nggak tahu. Nah, saya kan di situ juga. Saya juga mencari. Apakah yang meminum itu seperti pegang gelas atau gimana itu katanya? Pas kita selesai itu, Didatangin gitu. enggak, saya datengin. Itu saya bilang, kamu ngapain di sini? Ini warkop minum bro. Enggak wes, terima kasih. Nah, terus yang kedua, ayo kita cepet pulang. Temanmu sakit. Saya pura-pura seperti itu biar dia itu enggak kelamaan di situ. Saya di situ sudah bawanya sudah wanget sekali, sudah campur aduk. Nah, pada saat yang mendatangi apakah yang menjaga warkop itu ada? Saya bilang, yang warkop mana? Oh, kita masih kamar mandi. Oh ke kamar mandi. Tapi Bilang, ya udah kayak gitu kamar mandi. Tapi saya lihat itu bukan orang. lalu apa yang dilihat itu? Wah. Tadi saya merinding persahabat. Merinding banget ini. Mendengarkan cerita dari si Indra. Itu yang paling imut-imut itu. Gimana? Bisa dilanjutkan. Itu sempat saya cari ke belakang. Ternyata itu sosok Poci, Apa itu pocong? pocong. Oh pocong. Oh sekarang nama trennya pocong adalah poci ya sahabat ya. Saya juga baru tahu ya. Poci. Terus bagaimana? Terus yang Kita lanjut kedua, ya. itu katanya ada 2 orang. Iya. Teman saya.
orang normal. Nah, coba ngecek para sahabat di situ. Apakah benar orang itu di situ? Nah, di perjalanan membaca salawat dan menyebut nama Allah, salawat semua, terus saya lihat ternyata itu bukan orang. Lalu apa? Itu tadi yang saya sebutkan, poci sama kuntilanak. Oh, kuntilanak. Berarti yang dimaksud Mr. Egg ini yang Itu orang. orang cewek atau orang cowok? Yang satunya cowok, yang satunya cewek. Oh, jadi yang cewek itu juga ikut minum di warkop juga? Iya, itu yang warkop. Yang punya warkop? Iya, 2 orang kan gantian. Oh iya. Nah, Poti alias itu. pocong, Iya. Mbak Tunti ya, alias Nah, kuntilanak. kan ada menau nih, katanya anak-anak yang sekarang Iya. pocong dijaga poci, dia nggak tahu panjang gak namanya. Oh, jadi kalau minum teh poci berarti minum teh pocong. Aduh, jangan gitu lah. Siap. Setelah mengetahui bahwa yang menjaga di warung itu yang katanya Mr. Egg itu, ternyata waktu teman-teman datang untuk panggil temannya yang minum di warkop itu ternyata adalah Poci sama. Iya. Nah, lalu bagaimana cara memanggil pulang agar sadar itu? Ya semacam kita itu kan alhamdulillah sih di situ ada ada jaringan. Untungnya saya berpikir untuk membacakan selawat ya kayak selawat yang saya setel ini, terus saya minta yang kuasa Allah bisawat, alhamdulillah dia sadar. Ternyata saya tarik, saya rubah matanya, akhirnya berubah tuh yang pintu yang kayak warkop itu ternyata itu benar-benar rumah kosong. Nah, itu minumnya kendi itu Langsung muntah dia langsung lihat itu jarang. itu kendinya nggak dibawa pulang gitu. Iya. Ya enggak, aduh, kalau bawa pulang nggak bisa pulang enggak. Bapaknya gimana susah. Setelah menyadarkan Mr. Egg ini ya, Indra datang ke penginapan. Ya. Ya, Nah, itu di penginapannya gimana suasananya di Indra? ya enak. Nah, apa namanya nggak ada suasana yang mistis nggak ada. Tapi ada teman saya yang si X-nya ada 2, yang satunya pemilik minum darah itu, yang satunya ini emang benar-benar bisa melihat real. Kalau saya kan itu ya kalau yang teman saya itu set X ini, yang satunya ini asli ngeliat. Indigo. Asli ngeliat. Ya kayak semacam indigo, tapi dia pernah mewujudkan semacam itu kata ya wala bisawat. Misalkan di situ ada tinggi besar. Bahkan kalau saya kan tidak bilangnya kan tinggi besar. Nah, itu dia mewujudkan. Ternyata itu di situ ada penjuru. Tapi itu dia enggak ganggu. Oh, di penginapan itu. Di luar, karena di teras, di pagar, di lobi, bukan di lobi ya, pagar. Di parkirannya. Parkirannya. Tapi dia enggak ganggu. Dia menjaga. Kalau itu kan penginapan itu kira-kira di penginapan yang pernah Indra sama pintorinya menginap itu kira-kira ada berapa kamar itu? Saya di luar kan. Banyak ya? Saya juga di luar karena lebih enak di luar bisa merokok juga. Oh. Kalau tidak bisa merokok. Tidak penginapan ya. Ya penginapan juga itu teman saya SMA juga. Jadi sudah ngecek mau pakai kamar berapa itu terserah. Gratis itu. Ya kalau gratis nggak enak Kak. Tapi kita juga membayar gitu. 50% atau 10%-nya aja yang bayar. Ya sekitar segitu lah. Datang Blitar, jangan lupa hubungi ke Indra ini. Hanya 10% katanya untuk dibayar. Pada saat sudah di penginapan nih, si Mr. Egg yang dari warkop ini kan sadar nih di Indra ya. Ya. Nah itu dia ceritanya seperti apa yang di Indra tadi ceritakan atau Ya, ada tambahan sih aslinya. Ada tambahan. Yang teman saya yang minum darah ini
besoknya langsung pucat. Dan tidak pada saat malam itu juga. Iya. Itu kan setelah disadarkan. Nah, itu pada saat di penginapan apakah si Mister ini ada gangguan atau bagaimana? Kalau gangguan sih nggak ada, tapi ya cuman itu mukanya langsung kayak mau meninggal. Langsung, maksudnya pucat banget mulai muka sampai kaki, dingin Dingin banget. Nah akhirnya saya sama Mister X yang satunya ini saya coba, saya salawatkan, saya baca Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, sama baca-baca suci Al-Quran, ya alhamdulillah dia sudah kembali caranya saya seperti semula. Ternyata itu diambil itunya. Nah, itu masalah mistis kita sensor sahabat. Itu tuh mistis banget, tidak diomongkan. Itu apakah yang Mister ini yang habis dari tempat yang Tumbarkop tadi itu apakah dia tidur di penginapan atau tetap tidur di luar sama teman-teman? Sama teman-teman Di luar. di luar. Soalnya kita udah dari awal berangkat juga, kita udah dari awal sepakat untuk para cowok kalau membawa pasangan juga di kamar. Kalau yang para cowok itu kita di luar. Karena apa? Lebih enak Pas-pasan. Nah, enggak bukan pacaran, kan acur coba. Di atas itu berarti kan ada perlengkapan nih untuk menginap di luar itu. Ini kan semalam suntuk itu. Malam suntuk sih enggak, soalnya kita udah membawa 4 slop rokok para cowok. Kompak. Dalam satu malam. Nah masing-masing motor ini kita membawa rokok. Jadi ada yang habisan, ada yang nyetokin. Berarti ngepur itu ya. Jangan pikir ini para siapa. Satu menyambung jadi satu. Ini sangat buruk ini, perilaku yang sangat buruk. Pada saat menginap di luar, ya para sahabat, itu di Indra, apakah membawa perlengkapan untuk anti nyamuk itu bagaimana? Kalau anti nyamuk percuma kak, di situ kulitnya badak-badak semua. Berarti kebal ya sampai kebal namanya. Ini lucu ini para sahabat. Di Indra ini adik saya ngimut-ngimut ini malah ketawa menjadi malah kita mutlak mau tahu tentang pengalaman misteri di Indra ini pada saat touring ini. Waduh, luar biasa ini. Itu pada saat setelah Mr. X di Warkop itu kan di parkiran semua nih ngumpul ya. Iya. Setelah disembuhkan Mr. X-nya, itu apakah ada perjalanan keluar untuk touring memang ke tempat-tempat angker atau gimana? Pada saat itu jam berapa kira-kira di Indra? Sebelumnya Itu setelah jam 12 itu kan para biker. Enggak, maksudnya yang kita kalau keluar kan pagi nih kak, bukan di malam hari. Nah, Oh pagi kita keluarnya lah. Yang teman saya Mr. X ini ternyata minta lagi di situ. Kita tidak melanjutkan perjalanan. Ternyata Mr. X yang satunya lagi ini pengen membuktikan yang dia minum ini itu warkop atau bukan. Oh, ingin melihat secara Nah, ya maksudnya secara realnya. realnya di saat pagi hari. Iya, pagi hari. Ternyata yang saya lihat itu para sahabat benar itu 50 yang sangat angka tidak pernah ditemukan. Pada saat malam hari itu gimana? Apakah setelah kejadian itu tetap ngumpul di Itu langsung tiba-tiba langsung cling terbang aja langsung pulang. Ya langsung balik langsung balik ke next berikutnya. setelah itu pada saat mau rencana pulang atau memang mau Enggak, saya langsung pindah. Saya udah pindah tempat. oh pindah tempat. Iya.
berarti setelah kejadian itu langsung nggak jadi menginap. Cuman paginya itu langsung cek, kita langsung out dari hotel itu. Itu kan tadi enggak yang saya cerita. Nginep, tetap nginep satu malam aja, langsung paginya kita kuhuk. Karena ada berikutnya cari tempat yang view-nya yang bagus. Kalau yang pura yang buat nikah, ini kan kita touring gabut ya para sahabat ya, bukan acara cuman touring gabut. Itu kan ada tujuannya juga. Yang kedua ya itu tadi kendalanya dari teman saya itu tadi masukkan. Seperti itu. Terus pada saat malam itu tinggal itu kan setelah kejadian dari Mr. X itu, apakah Mayang Syamajud itu berjanji istirahat atau masih ngotot ingin berkeliling mencari tempat-tempat yang Kalau yang satunya, Mr. X yang satunya, iya. Kalau yang satu yang Mr. X yang minum kending itu ngikut yang mau nyari review buat pernikahan. Buat wedding. Nah, yang saya sama teman saya ternyata ada misi lain. Nah, jadi di situ sungguh apa ya, merinding sekali para sahabat. Aku malah sholat. wah, luar biasa. Dari cerita seperti itu aja para sahabat. Saya yang bertanya aja kita ikut merinding ini para sahabat. Luar biasa. Itu hanya di Blitarnya Oh, Kak, pada saat kejadian itu. banyak Kak, kita mau kemana-mana, katanya Kak, kita mau ke Bali juga, pernah ke Bali juga. Enggak, yang saya maksud Iya, kan emang. cerita itu Iya. ada di kota Blitar. Tapi tempatnya ini di kotanya agak Itu dekat sama kotanya atau jauh dari alun-alun kotanya? jauh. Kalau dari alun-alun kotanya butuh waktu berapa lama? Waduh. Kita itu pada saat malam nih katanya di Indra yang imut ini ya, itu dengan temannya karena katanya ada misi nih Iya. untuk mendatangi tempat-tempat angker, betul. Benar. Nah itu pengalaman yang paling pertama setelah keluar dari parkiran itu ke tempat mana? Yang Kalau di Blitarnya tidak terlalu tidak terlalu angker 100% sih. Yang paling angker itu bukan di Blitarnya, malah kita pinginnya langsung kembali. enggak, yang saya maksud Iya, itu artinya- waktu keluar dari iya. parkiran itu kan ada musik. Ya, Nah itu tempat-tempat angkernya ternyata enggak berapa angker gitu. kalau menurut Mr. X ini cuma dia pengen rumah itu cepet. Itu kan caranya rumah itu kayaknya dijual, tapi nggak laku. Oh jadi di Indra dan teman Mr. X yang satunya, Mr. Y ya, Ya, Mr. Y itu mendatangi sebuah rumah ya. yang ada tulisan dijual. Iya, tapi dianggap itu rumah itu bukan rumah, kayak warkop malahan. Malah kayak warkop. Iya. Apakah di situ ada koci juga ya di Indra? Waduh. Astagfirullah. Hanya cuma. Di sini kan kita ingin sharing nih obrolan ya biasalah para sahabat. Kita kalau di warkop kan ingin santai, ingin ngobrol ya sepertinya lah ngobrolnya kita ya. Antara penting ya nggak penting, dikatakan nggak penting juga penting. Kan gitu. Kita saling sharing. Nah itu gimana? Ya saya ingat di atau bagaimana itu. Kok tidak kalau berbicara tentang poci itu kok imut-imut gitu. Lu itu bukan imut Pak, koceng wele, meter. Itu bukan sembarangan kita. Siap. Itu berapa tempat dalam waktu semalam dengan Mr. Y kelilingnya yang didatangi? Itu cuma 5 menitan Kak, soalnya di situ juga kita ada lagi guys. Kalau kan tidak waktu malam, masa 5 menit waktu keluar itu kan bebas. Keluar dari parkiran itu jam berapa sih Kak kalau malam itu? Kan waktu itu kan katanya Kakak keluar nih, apa Iya. berani? Ya, Ya, keluar dari parkiran dengan Mr. Y di Indra. Itu jam berapa
pulangnya jam berapa? Pulangnya kita dari hotel itu check Bukan out. check out. Maksud saya kan gini Tindra. Kan Tindra kan setelah kejadian si Mr. X itu kan katanya ada misi dengan Mr. Y nih Ya, keluar. Nah itu jam berapa? habis si Peter ini kena itu tadi langsung jam Jam berapa 2 pagi. Jam 2 pagi. Ya, Luar biasa jam 2 pagi masih keliling-keliling. Ini ngikuti teman. anak muda zaman now ini. Ya. Nah itu tempat yang pertama didatangi kan rumah yang dijual. Nah itu berapa menit durasinya? Wah, kalau durasinya Diperkirakan aja. waduh, ini angin kak. Angin. Hanya lewat atau bagaimana? Kalau MSRY ini di dalam, kalau saya cuma ngelindungin aja. Di luar. Ya, gitu nih kalau ada apa-apa. Kalau ada kunci tinggal lari. Cun. Para sahabat ini luar biasa hati kita satu imut sekali di luar itu. Kira-kira berapa lama para sahabat? Di rumah kosong itu. Wah, kalau saya Eksplor lah istilahnya ya. kalau eksplornya si Mr. Y ini, kalau saya kan cuman Nah, Mister Y berarti sendirian. Iya. Pas banget ya. Itu kira-kira berapa itu? Kira-kira sekitar punya keberaniannya luar biasa. 25 Umurnya kita 26 tahun. Luar biasa. Dan tidak perlu ditiru itu para sahabat. Jadi untuk ketemu yang namanya Koci itu kita jangan terlalu biasa saja para sahabat. Jadi di rumah kosong setelah eksplor yang eksplor adalah Mr. Y. Itu pengalaman yang diceritakan Mr. Y apa? Yang Indra tangkap pada saat dia setelah keluar dari dia nggak mau berbicara, soalnya di situ banyak sekali katanya. banyak sekali. Iya, semacam banyak hal mistisnya. Di situ juga bau kayak kembang apa di sana. Memang di situ di luar kan jaga juga sambil pada salawat juga. Nah, jadi di situ kita tidak membawa apa ini buat bila ada apa, cuman kita membaca salawat saja di situ. Itu Mr. Y itu apakah di tempat itu cari nomor atau gimana kok nggak mau ditemani sama Indra ini? Soalnya Atau Indra yang nggak mau menemani Mr. bukan Y? gini, soalnya dia itu juga ada misinya juga di situ Kak. Isinya apa? Ya kan itu dia kita dikasih tahu di situ. Cari nomor ini. Gak tahu nama tokennya berapa ya, astagfirullahaladzim. Itu jangan ditiru itu para sahabat. Ya, Itu itu benar salah itu para sahabat. Astagfirullah. Terus pada saat setelah rumah kosong itu rencana kedua itu di mana? Ternyata Setelah dari rumah kosong. langsung nggak jadi ke Batu ya, ke ya, karena malah pinginnya ke tempat-tempat Hendaknya sama dia kan pada saat di kita. Itu kan setelah Langsung dari pulang. rumah kosong. Itu langsung Langsung pulang. pulang. Berarti kan cuma satu tempat. ada dari hotel. Soalnya kenapa? Si temen yang si cewek ini juga melihat ada satu juga di hotel itu. Makanya cepet-cepet langsung out jam 7 langsung out dari hotel. Berarti eksplornya lama di situ. Iya. Pulang jam berapa setelah apa eksplor rumah kosong? Jam 4-an, Jam 4 subuh. jam 4 subuh baru keluar. Biasa jam 4 subuh. Dari jam 2 sampai di situ kira-kira jam 2.30 atau jam berapa? Sampai ke hotelnya atau keluar dari Keluar tempat dari hotel parkiran malam itu ke tujuan yang rumah dijual itu rumah kosong itu membutuhkan waktu berapa lama? cuman deket kok, cuman kayak seumpama kayak rumah, nah cuman 1,5-nya Oh, berarti 5 menitan. Berarti dari jam 2 sampai jam 4 itu ngapain itu tuh Mr. J itu? nopo mungkin ya. Wah itu tuh feeling saya itu begitu sahabat. Itu mencari nomor menurut saya. Itu tidak boleh ditiru. Astagfirullah. Pulang jam 4 setelah itu baru
pulang ke ke penginapan itu, habis itu istirahat. Iya. Oh, istirahat. Langsung jam 7 pagi keluar Iya. dari penginapan. Langsung itu juga jam. Enggak pakai sarapan dulu, Sa. Tinggal. Nah, kalau sarapan kita udah membawa bekal sendiri kak. Jadi itu cepet-cepet langsung pulang. Oh, Langsung keluar dari hotel, keluar dari kota Blitar juga. di penginapan nggak dikasih makan gratis. Artinya dapat, tapi kita langsung buru-buru kak. Oh, dengan karena budgetnya murah, akhirnya nggak dikasih makan di penginapannya gitu. Hanya. Non nih. Hilang mas. Astagfirullah. Terus bagaimana menurut ini? Apakah betul seperti itu kan juga? Hanya cu. Jadi jam 7 keluar dari kota penginapan yang ada di Blitar itu menuju cari sarapan dulu atau bagaimana ini? Langsung kita keluar dari kota Blitar. Berarti sarapannya di luar kota Blitar? Iya, soalnya teman saya bilang cepet keluar. Soalnya di situ sudah hawanya sudah sangat panas. Hebat, luar biasa para sahabat. Kita yang imut-imut ini tuh. Katanya kota Blitar sangat panas, tapi di situ banyak penduduknya ya para sahabat ya. Masya Allah, Astagfirullah. Nah, itu sarapan di mana? Kalau boleh tahu waktu itu kan keluar buru-buru dari kota Blitar. Ya makanya kita membawa bekal sendiri. Di situ kan rencananya kan kita cuma untuk sarapan itu kan bawa bekal kan pasti butuh tempat. Itu sarapan di mana? Di ya apa adanya, dalam merah putih. Karena dikhawatirkan teman saya takutnya semua mengingat. Mengingat lagi, terus mengingat lagi kalau sesuatu hal yang nggak enak kepada teman-teman saya itu kasih tahu. Masya Allah. Seperti itu. Makanya kira-kira bawa angkot berapa ini ya? Bukan Mbak Raisa kak, ngejijar. Oh, bawa kita sendiri. Ayo pok kak, pok. Nah, pokoknya jejer apa pok apa itu? Pokoknya jejer itu gimana itu? Anak sekarang para sahabat luar biasa perjuangannya. Nah, itu pagi. Berarti jam 7 pagi itu setelah dari kota Blitar, keluar dari kota Blitar itu kemana arahnya? Pulang Langsung keluar dari kota Blitar. Karena kita tidak cepat-cepat langsung misi yang teman saya nikah ini. Karena udah jangkanya udah dekat sekali. oh Waktunya dan gedungnya itu sudah mepet sekali buat private wedding foto. Oh, jadi ceritanya ini touring untuk cari foto prewed. Benar. Berarti Pak bawa kostum, Pak gaun. Bawa juga. Bawa kostum. Iya. Luar biasa. Touring. Murah meriah. Untuk prewed para sahabat bisa dijadikan ide luar biasa ini para sahabat yang bagian belum menikah ini. Touring sendiri, bawa pakaian sendiri, foto-foto sendiri. Masya Allah. Ini ketemu hobi. Kreatif. Nah, berarti langsung pulang ke Surabaya? Enggak, itu kita langsung next berikutnya kak. Ke kota berikutnya? Iya. Kota apa? Kita terakhirnya kan bukan kayaknya masih ada lagi kak begitu. Katanya, oh berarti Banyak bukan soalnya. di Blitar. Banyak kak, soalnya di situ eksplornya juga kan pemandangannya kan juga kita kan juga dipilih. Udah difoto dicoba, yang bagus yang mana. Lah pas hari-harinya kita langsung ke sana lagi. Oh gitu. Iya. Jadi kita touringnya itu hanya untuk cari spot, titik spot. Iya, lebih spot. Untuk foto prewed. Oh, sedangkan De Indra dengan Misteri ini punya misi lain. Akhirnya bisa misi ya kita. Gara-gara di temennya itu tadi ya, si Mr. X ini kan gara-gara ada rumah antara rumah dan warkop itu mistis. Jadi kita juga semua. Luar biasa para sahabat. Jadi seperti itu. Siap. Pengalaman yang luar biasa
berada di kota Buta dengan Indra dan Mr. X dan Mr. Y. Pada saat di kota Blitar tuh kalau boleh tahu Indra, apakah itu kan kota pahlawan kalau kata kota Iya. di situ ada makam presiden kita, Presiden Bapak Insinyur Soekarno Hatta. Iya benar. Apakah berziarah ke makam beliau? Ya, sekarang. Berziarah juga. Terus kita juga bisa ngepot yang Cirebon yang katanya viral, ada tangga rumah Mbak Bani dan kita dulu kita support yang tangga kita ngata-ngatal kalau nggak salah itu kalau apa itu viral kok, sempat viral itu kan. Kalau di kota Blitar itu banyak yang sama kan di kota Iya, kan jangan lupa kasih sejarah kan. iya, di situ juga sejarah kita juga bisa apa silaturahmi ya berdoa mendoakan Pak Presiden yang sudah meninggal. Ini perlu dicontoh para sahabat untuk generasi bersama. Jangan lupakan para pendiri bangsa. Luar biasa. Saya kira lupa dengan para pendiri bangsa yang ada ini. Hati saya imut-imut ini. Ada lagi yang mau ingin diceritakan dari kota Udah. Blitar? Enggak, ada. Tidak, tidak ada. Ini ada. Terima kasih para sahabat, kita sudah mendengarkan cerita dari pengalaman pribadi adik saya Indra yang tercinta dan imut-imut di kota Blitar. Satu lagi kita jangan lupa bersalawat bila kita berpergian. Terima kasih para sahabat. Kita bersalawat mengikuti kita berdua. Selawatan Jibril untuk melancarkan rezeki juga balak dari orang lain. Ya Rabbi salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima